Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tips tutorial bagaimana cara mengatasi Xiaomi Max 1 ataupun mic hidrogen dengan seri TD LTE 2016001. Jadi kalau kita lihat di sini serinya itu Mi Max 1 atau Mi Max hidrogen. Jadi kendalanya ini tidak bisa mengecas, jadi kita cek di colokan konektor casnya ini, USB-nya kita sudah bersihkan tapi masih tidak bisa ngecas, dan kita cek fisik sudah agak patah ataupun tidak presisi untuk kiri kanan, karena di pinggir kiri kanan itu adalah untuk tanda min plus, jadi untuk bagian tengah itu untuk data, tapi yang bagian kiri dan kanan itu untuk jalur charger ataupun jalur kabel merah dan kabel hitam ataupun min plusnya. Nah, biasanya kalau misalnya sudah termakan umur agak bulat gobel, nah itu kita goyang-goyang sedikit baru bisa masuk. Nah, itu bagaimana cara mengatasnya, kita mudah tanpa kita lakukan solder blower, jadi cukup kita ganti PCB cas plus mic. Jadi langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama kita buka saja di sini. Kalau misalnya belum terbuka, bisa buka menggunakan karter, kemudian kita gunakan plastik seperti ini. Tapi sebelumnya untuk SIM tray sudah kita copot ataupun kita lepas seperti itu, kita buka seperti ini. Nah, untuk Mi Max 1 ini ada fingerprint, jadi sebelumnya hati-hati jangan langsung kita tarik untuk back covernya seperti ini. Setelah selesai seperti ini jangan langsung kita tarik karena ada fingerprint fleksibel, dia nempel di backdoor seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada fleksibelnya. Jadi kita lepas dulu, kita miringkan sedikit seperti ini, kemudian kita buka. Kita bisa gunakan jarum pelan-pelan saja seperti ini. Nah, ini sudah lepas fleksibel, baru kita bisa copot, bisa angkat seperti ini. Nah, untuk konektor cas dia berada di bagian bawah, jadi kita tidak perlu untuk ganggu bagian atas, cukup bagian bawah saja. Langsung saja kita gunakan obeng plus yang kita sudah siapkan. Kalau misalnya belum ada, bisa teman-teman beli di online seperti itu. Jadi sewaktunya ataupun sepatutnya kita punya obeng, meskipun jarang kita gunakan, tapi kita harus sudah sedia obeng, karena apabila tidak bisa ngecas ataupun ganti on off, ganti baterai, ganti LCD, kita harus bongkar menggunakan obeng. Obeng plus ini sudah cukup kalau misalnya handphone kita selain iPhone. Kalau iPhone kita obeng khusus lagi untuk iPhone. Ini baut plus semua yang menggunakan obeng plus, jadi seperti ini. Saya kira teman-teman bisa untuk melakukannya sendiri di rumah, meskipun bukan basicnya seorang teknisi handphone. Saya kira bisa semua, asal kita yakin kita bisa, kemudian kerja dengan hati-hati, dan tidak lupa untuk tonton YouTube, terutama YouTube Bang Dery Tutorial. Di sana sudah banyak kita sediakan. Setiap merek handphone kita selalu akan update. Kalau misalnya ada yang kita tutorialkan, kita bagikan langsung di tutorialkan seperti itu. Mungkin kalau misalnya terlalu panjang, terlalu banyak yang kata-kata, mungkin diabaikan saja, kemudian di skip saja seperti itu. Ini bautnya sudah selesai, 1 2 3 4 5, dan angkat seperti ini saja. Kalau misalnya tidak bisa gunakan karter. Ini sudah selesai. Kemudian kita langsung melihat di sini ada USB casnya. Di sini ada USB casnya. Inilah yang kita harus ganti, konektor USB. Ini sebenarnya kalau misalnya kita teknisi handphone, saya kira bisa ganti USB-nya only. Ini harganya paling sekitar 5.000 perak, tapi kita pasang harus menggunakan solder blower. Nah, itu kalau bukan teknisi handphone saya kira tidak ada alatnya. Tapi kalau kita sebagai pemakai yang pengen memperbaiki sendiri, ganti satu set seperti ini. Kita lepas dulu untuk fleksibelnya seperti ini. Ini fleksibel untuk menghubungkan ke bagian atas. Ini kita lepas, dan kita ada baut satu, kita lepas lagi. Dan langsung kita bisa angkat. Nah, kalau misalnya agak susah bisa paksa saja. Nah, di sini ada konektor nyambung ke sini untuk getar yang bulat ini, getar vibrator. Kemudian di sini ada fleksibel USB. Kemudian di sini ada mikrofon. Jadi kalau misalnya tidak bisa orang dengar pada saat panggilan biasa, ini mikrofon yang harus kita fungsikan. Nah, di sini ada lampu bleed, lampu tanda ngecas. Ini ada konektor nyambungnya ke sini, ada 2. Jadi ini alat ada 3 fungsi. Ada satu untuk getar nyambung, kemudian untuk lampu bleednya di sini, kemudian untuk ngecas, untuk mic. Jadi banyak sekali fungsi di satu alatnya. Nah, biasanya yang paling sering rusak dia USB ini. Kalau USB-nya rusak bisa kita langsung ganti satu ini saja. Nah, di sini ada antena, jadi kita lepas saja.
Kalau perlu gunakan benda yang tipis seperti karter untuk bongkarnya seperti itu. Nah, ini supaya ini jangan rusak. Nah, inilah alatnya yang kita mau ganti. Teman-teman bisa cek di online, itu tidak sampai 50.000 saya kira. Cari yang COD yang murah. Untuk cara pasang seperti ini saja, kita tempel seperti ini. Kalau perlu antena kita pasang terlebih dahulu, yang agak rumit. Antenanya ini jangan tidak terpasang. Kalau tidak terpasang biasanya sinyal akan lemah ataupun sama sekali tidak sampai keluar sinyal. Ini sudah selesai kita pasang, kemudian kita taruh seperti ini. Sesuaikan ini lubangnya. Kemudian kita pasang, fleksibelnya kita tekan saja seperti ini. Nah, ini kita bautnya agak beda, dia warna putih. Nah, putih sudah selesai. Jadi kalau misalnya kita ganti satu set ini tanpa solder, cukup hanya obeng saja seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau ganti yang USB nya saja murah, paling sekitar 5.000 ataupun 10.000 mungkin. Kita bisa beli yang sebanyak mungkin. Tapi itu biasanya harus teknisi. Nah, ini USB yang universal, bentuknya terserah, yang sesuaikan dengan bentuk daripada PCB yang kita mau ganti. Nah, seperti ini, lubangnya seperti ini. Ini biasanya kalau yang teknisi mungkin beli yang begini, karena ini lebih murah mungkin. Cuman pasangnya kita harus punya alat. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengguna handphone, jadi bukan seorang teknisi, baiknya beli yang satu set seperti ini. Ini pasangnya gampang sekali, tinggal ganti, tinggal pasang seperti ini, cukup punya obeng saja. Ini sudah selesai, kemudian kita tutup lagi seperti ini. Ini cukup gampang, mudah. Kemudian kita baut lagi seperti biasa. Ini tanpa solder, tanpa blower, alat kita bisa beli di online. Untuk sekarang ini cukup mudah sekali. Ini baut seperti biasa, serapi mungkin kita baut. Ini cukup karena tutorial, jadi saya kira cukup sekian saja. Untuk pasangnya, ini koper pasang begini saja dulu, kita miringkan, kemudian kita pasang seperti ini. Miringkan, kita tekan saja, ini sudah selesai. Kemudian untuk pasang di bagian on off terlebih dahulu, karena on off biasanya agak kalau sudah pernah dibongkar. Nah, ini tinggal ditekan-tekan saja seperti ini. Ini sudah selesai, jadi kita langsung bisa pakai karena ini sudah terpasang dengan PCB yang asli. Itu sebagai tutorial saja. Tapi kalau misalnya pengen murah, kita bisa untuk masangnya, kita punya solder, kita punya blower untuk melepas yang aslinya. Kalau untuk melepas yang asli bisa kita gunakan blower uap, ataupun misalnya gunakan solder yang wattnya tinggi ataupun sekitar 200 watt, itu bisa. Tinggal kita tempelkan saja, kasih loadpad ataupun gembok untuk solder, dia langsung lepas otomatis. Karena solder yang besar biasanya di solder tukang patri, dinamo ataupun radiator, itu punya solder yang wattnya terbesar, itu tinggal tempel saja sedikit langsung lepas. Nah, kalau misalnya tidak ada blower, kalau blower mungkin agak mahal, bisa hampir 800-600 ribuan, tapi kalau solder uap itu sekitar 100 ribuan. Solder yang wattnya tinggi sekitar 200 watt itu murah, tidak nyampe 100 ribu yang biasa. Tinggal tempel saja langsung lepas seperti itu. Nah, untuk masangnya kita gunakan solder yang biasa karena kita mau solder kaki-kaki yang kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 5 kaki biasanya. Yang ujung-ujung itu untuk cas, tapi yang tengah untuk data. Jadi kalau misalnya untuk cas saja, solder saja yang paling ujung sebelah kiri, ujung sebelah kanan. Nah, itu yang kita solder untuk ngecas. Bagian tengah dan yang lainnya itu untuk data semua. Saya kira ini saja tutorial dari Bang Dery tutorial. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita belajar. Kalau misalnya terlalu panjang video bisa di skip saja ataupun dilompati saja. Tapi intinya kita akan membagikan tutorial yang kira-kira untuk bermanfaat untuk kita semua dengan alat seadanya saja. Saya kira cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.